dari pengenalan Bapak selama belajar, apakah perubahan fisik yang dialami siswa usia ini terlihat berdampak pada psikologis mereka di kelas? Nah, misalnya kayak percaya dirinya atau konsentrasi, kayak apa sih yang berubah kalau adanya perubahan fisik? Oke. Kalau kita eh, ngomongin soal korelasi atau hubungan antara perkembangan fisik dan juga bagaimana kapasitas diri seorang anak, ini pasti terlihat sekali ya, apalagi untuk tingkatan SMA. Kalau menurut teori perkembangan remaja ini kan, mereka ini sudah mulai masuk di usia dewasa awal ya, 15 sampai 17 18 tahun. Sejauh yang saya amati itu dari kelas 10, 11 dan 12, terutama itu biasanya dari kelas 11 ke kelas 12. Ini yang terlihat sangat mencolok sekali gitu ya. Terutama dari perkembangan fisik, dan juga kalau kita lihat dari kelasnya itu sendiri, kalau mereka di kelas ini memang ada yang terbiasa aktif. Mungkin sebelumnya, di jenjang sebelumnya itu mereka memang sudah aktif, mereka memang berprestasi, mereka memang oke secara akademik. Jadi ketika mereka memasuki jenjang SMA, jadi itu yang memang menjadi habit mereka gitu. Dan juga perkembangan fisiknya ini juga dibarengi dengan bagaimana mereka bertindak tanduk di dalam maupun di luar kelas. Jadi misalkan contoh, kalau saya lagi menjelaskan materi apapun itu, feedbacknya memang ada yang dari mereka yang langsung gercep gitu ya, langsung bisa feedback tanya jawab, tektokannya enak. Dan di luar juga dari mereka itu ada yang bahkan sampai bisa dibilang curhat gitu ya, baik itu tentang kehidupan pribadi, karir mereka setelah jenjang SMA nanti, mau ke PTN kah atau mau langsung ke dunia profesional kah, itu mereka ada yang terbuka. Namun memang saya juga nggak bisa menutup mata bahwa cukup banyak, bahkan mungkin PR dari kita sebagai pendidik ya, ada yang pada akhirnya menutup diri, bahkan sampai pada tahap mengisolasi diri. Ini yang pada akhirnya saya rasa perkembangan fisik sedikit banyak juga mempengaruhi bagaimana seorang remaja ini bertindak tanduk, berkata, maupun dia bersosialisasi, baik kepada rekan sesama atau peer teaching, maupun kepada gurunya atau professional teaching. Ini yang pada akhirnya kami sebagai pendidik harus terus mencari cara gimana caranya anak ini terus berkembang, tapi juga bukan hanya di akademik, tapi secara socialize to others juga. Jadi itu yang menjadi permasalahan atau isu di dalam dunia kependidikan itu sih. Buat pertanyaan pembuka, yaitu kalau kita lihat perkembangan diri dalam 1 atau 2 tahun terakhir ini, kamu merasa ada perubahan fisik nggak? Kalau iya, perubahan itu ngaruh nggak ke cara kamu belajar, bergaul, atau cara kamu melatih diri sendiri? Untuk perubahan fisik pastinya ada. Yang pertama ya, pada misalnya perubahan tinggi badan atau kebiasaan sehari-hari itu, kalau buat kualitas belajar pasti sangat berpengaruh. Untuk apalagi kalau lagi belajar sama teman, kadang juga kalau lagi belajar sendiri itu sangat berpengaruh. Baik, jadi lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Dalam proses belajar, kamu kan pasti pernah ya mendapat tugas yang nggak bisa kamu selesaikan dengan cara hafalan doang. Jadi kayak biasanya tugasnya terlalu tanpa mikir. Nah, menurut kamu, tugas tersebut malah menggampangkan kamu atau malah buat kamu jadi ada kendala? Jadi kayak ya jangan sama teman-teman gitu. Jadi ke soal berikutnya, dalam kehidupan sehari-hari di sekolah, kamu pasti sering berinteraksi kan sama teman-teman. Nah, menurut kamu seberapa besar pengaruh teman-teman di lingkungan sekolah terhadap keputusan atau perilaku kamu? Dan kalau lagi stres, kayak gara-gara tugas, itu biasanya kamu ngapain? Ini tentang Kalau kalau kamu lagi pusing, saya yang di sekolah biasanya tadi dari musik,